Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang konsep dasar analisis dan laporan keuangan. Yang pertama, konsep dasar analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses mengumpulkan dan menyaring data serta menyajikan informasi keuangan yang dihasilkannya dalam format ringkas yang sesuai untuk pembuatan keputusan yang efektif. Adapun ruang lingkup analisis keuangan ada dua, yaitu analisis keuangan perusahaan dan analisis surat berharga. Kemudian analisis keuangan perusahaan mencakup aspek-aspek. Yang pertama, analisis proyek investasi modal. Yang kedua, analisis struktur modal. Yang ketiga, analisis kebijakan dividen. Yang keempat, manajemen modal kerja. Yang kelima, pemilihan sumber dana jangka panjang. Yang keenam, manajemen utang. Dan yang terakhir, strategi dan perencanaan keuangan. Adapun peran analisis keuangan yaitu mengumpulkan informasi yang relevan, memilih teknik analisis yang paling tepat untuk memproses data, melakukan perhitungan yang diperlukan dengan benar, meringkas hasil analisis dalam format yang tepat, menggambarkan kesimpulan dan memberikan nasihat yang didasarkan pada hasil analisis tersebut, dan yang terakhir sebagai pembuat keputusan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang berguna bagi para investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur untuk membuat keputusan investasi kredit dan sejenisnya secara rasional. Dan kedua, menyajikan informasi untuk membantu investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur dan pemakai lain untuk meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan masa datang dari dividen atau bunga dari penjualan atau pelunasan, dan dari surat berharga atau pinjaman yang jatuh tempo. Yang ketiga, menyajikan sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber ekonomi tersebut, pengaruh transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan yang mengubah sumber-sumber ekonomi perusahaan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi ada dua, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kendala-kendala yang mempengaruhi kualitas informasi yaitu keefektifan biaya, kedua materialitas, dan ketiga yang terakhir konservatisme. Pengakuan dan laporan akuntansi keuangan. Kriteria pengakuan merupakan proses pencatatan suatu pos keuangan, dan pada akhir periode akuntansi, pos keuangan tersebut dilaporkan sebagai salah satu elemen di dalam laporan keuangan. Yang pertama, definisi, relevan, dan andal, dan dapat diukur. Itu adalah kriteria pengakuan. Selanjutnya, atribut pengukuran. Pertama, ada biaya historis, biaya pengganti, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, nilai aliran kas di masa mendatang yang didiskontokan. Kemudian, laporan keuangan. Asumsi model akuntansi adalah asumsi yang digunakan untuk mempraktekkan suatu metode akuntansi. Dalam kenyataannya, asumsi ini telah terkandung dalam kerangka konseptual akuntansi, tetapi perlu dinyatakan secara eksplisit. Ada kesatuan ekonomi kekal, nilai pasar yang objektif, unit moneter yang stabil, periode akuntansi, dan akuntansi akrual atau asas himpun. Oke, itulah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.